Indonesia ini peringkat ke-40 dari sekitar 120-an negara. Level 40 itu ya sebenarnya nggak terlalu jauh banget, tapi ya tidak kuat-kuat banget. Mau berapa juta lagi data kita bocor? Sekitar Juni 2020, nulis juga di sini I need Indonesian data. Nah, saya nggak tahu apa maksudnya dia butuh data Indonesia. Mencuatnya kasus kebocoran 279 juta data pribadi milik penduduk Indonesia baru-baru ini menjadi ancaman serius yang harus segera diatasi. Kondisi ini tentu memicu pertanyaan publik. Benarkah sistem proteksi perlindungan data pribadi di negeri ini begitu lemah? Sehingga negeri ini kerap kali menjadi sasaran empuk serangan siber, baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman itu kian menjadi nyata ketika ratusan juta data yang diduga milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan beredar luas di sebuah situs daring bernama Right Forum. Sebuah akun bernama Coats inilah yang mengaku memiliki 279 juta data pribadi lengkap, mulai dari nomor induk kependudukan, nomor kartu, nama lengkap, tanggal lahir, hingga rekam medis. Untuk meyakinkan para pemburu data, Coats mengunggah dan menampilkan sejuta sampel data kepada publik sebagai bukti. Dari mana data itu bocor? Nah, ini yang memang perlu dicari begitu. Kenapa? Karena kebocoran itu bisa dari berbagai macam faktor. Yang pertama adalah mungkin dari sistem servernya mereka nggak aman. Mungkin firewall-nya nggak aman begitu. Kemudian yang kedua dari SDM-nya. Mungkin SDM-nya nggak terlalu teliti atau nggak patch update operating system, nggak patch firewall-nya dan lain-lain begitu. Kemudian yang ketiga adalah mungkin dari kebijakan institusi begitu. Mungkin nggak terlalu strict sehingga bisa orang bawa device sembarangan, connect ke network, kemudian kena malware dan lain-lain begitu. Nah, ini bisa kita ketahui kalau dilakukan digital forensik di sistemnya BPJS Kesehatan. Kenapa saya bilang digital forensik? Nanti akan ketahuan sebenarnya celah keamanan yang digunakan si hackers untuk masuk ke sistem BPJS itu dari mana begitu. Dari port berapa, pakai apa dia ngaksesnya, apakah dia menggunakan malware, kemudian apakah dia menggunakan sistem yang lain, nanti akan ketahuan. Tidak heran jika kondisi ini memicu reaksi sejumlah pihak, termasuk Lembaga Wakil Rakyat. Parlemen memanggil pihak BPJS Kesehatan dalam rapat dengar pendapat Selasa 25 Mei lalu. Wakil Rakyat mendesak pihak BPJS Kesehatan membeberkan alasan bocornya ratusan juta data tersebut, termasuk dugaan adanya orang dalam yang ikut bermain. Kalau saya melihat certified sistemnya kan sudah terjaga. Jadi celahnya ada di mana ini? Kok bisa data itu diambil? Apakah ada keterlibatan orang dalam? Ini penting karena ya orang itu kan kalau setan masuk bisa mencuri data, menjual data. Dan ini harus clear, jangan sampai nanti kita berupaya menutupi tapi sebetulnya ada orang dalam juga yang bermain. BPJS Kesehatan mengakui, meski sistem perlindungan data peserta sudah memenuhi syarat standar pengamanan tingkat tinggi, kebocoran data nyatanya tidak bisa dihindari. Sudah tersertifikasi ISO dan juga ada semacam Security Operation Center yang 24 jam ya, itu diawasi meskipun bisa juga tidak langsung ya. Jadi kalau ada pergerakan data ya itu bisa kelihatan. Nah, berapa pasukannya tadi? Ya kurang lebih 20-an orang ya. Kalau itu memang sudah terbukti dia sendiri dari luar menjebol atau kerjasama dengan orang dalam, ada kemungkinan. Tapi ini kan masih sekali lagi memerlukan proses dan ini masih di dalam proses. Celakanya, upaya pembobolan data BPJS Kesehatan sudah mulai terendus sejak awal tahun 2020. Para pelaku mencoba masuk sistem perlindungan data BPJS Kesehatan dengan beragam cara untuk merampok data peserta BPJS. Yang katanya sejuta segala macam itu benar adanya. Benar nggak kalau yang 200 juta sekian itu betul-betul bocor?
Benar. Dan kebocorannya sejak tahun 2020. Mereka punya bisa deteksi. Gagal meretas data, setahun kemudian, sebanyak 279 juta data pribadi peserta BPJS Kesehatan kini disinyalir telah dikuasai oleh pelaku pembobolan. Akun ini tadi, KOS itu Februari 2020, dia udah mencoba itu, Februari 2020. Cuma berhasil apa tidak juga tidak tahu ya. Nah, kemudian sekitar Juni 2020, nah dia itu nulis juga di sini I need Indonesian data gitu. Nah, saya nggak tahu apa maksudnya dia butuh data Indonesia seperti itu. Untuk mengetahui lebih jauh soal kasus bocornya 279 juta data pribadi yang diperjualbelikan, tim Special Report Metro TV menemui Samuel Abriani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data-data yang ditengarai sebagai teaser yang disebarkan di media sosial, kita mendapatkan dia menengarai ada 1 juta. Setelah kita melakukan cleansing, kita lihat tuh hanya ada 102.000 dari situ. Tapi ini bukan jumlahnya, tapi memang ditengarai itu mirip dengan data-data format dari BPJS. Mereka menyatakan masih melakukan investigasi. Hingga kini, Kemenkominfo masih mendalami peretasan dan pembobolan data tersebut. Dia ini hacker, tapi dia juga pengumpul data yang dia melakukan pengumpulan dari dark web lah, menawarkan siapa yang punya data nanti mereka mau beli gitu. Nah itu ini kita tahu jumlahnya berapa belum tahu sebelum kita masuk ke dalam audit forensik tadi. Sebelum pihak BPJS Kesehatan menutup akses pencarian data di laman websitenya, Alphonse Tanujaya, pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, sempat mencocokkan sejumlah data yang tersebar di Right Forum. Hasilnya sungguh mengejutkan. Apa dasarnya kita bilang ini data BPJS? Kita mesti ada dasarnya. Dasarnya adalah ada situs namanya BPJS Checking. Sekarang sudah dimatikan, ya kan? Nah, tapi kita ada capture-nya. Jadi kita tinggal masukkan ini BPJS Checking tadi kan? Websitenya. Jadi kita tinggal masukkan nomor kartu. Nah, nomor kartu itu kita bisa dapatkan dari data ini, NOKA. NOKA ini nomor kartu. Jadi ini kan nomor kartu. Lalu kalau untuk masuk ke BPJS itu, kita butuh 2 data untuk membuka database. Nah, ini terakhir kapan, Pak? Bisa mengakses? Ini paling berapa hari yang lalu. Berarti diblokir setelah tanggal ini, Pak? Sesudah kita umumkan, ini kita publish. Kenapa? Kita nggak ada masalah dengan mereka. Kita publish karena mereka nggak ngaku. Dia bilang itu bukan data kita. Ini kan Haji Dara, ini kan 01720 ya. Ada apa di situ, Pak? Nah, kita lihat di sini. Ini nomornya 1720965 yang belakang ini saya tutup kemarin. Itu sama Pak ya, persis dengan yang tadi Pak ya? Nah, ini kan namanya Haji Darana. Tidak hanya NIK, nomor KTP, nama lengkap, email, hingga nomor MPWP, data rekam medis juga terancam bocor. Nah, yang bahaya itu adalah itu yang akan dieksploitasi. Cukup dengan NIK, nama, tanggal lahir, alamat, itu sudah cukup untuk bikin KTP palsu. Nah, yang tadi lalu KTP palsu diimplementasi untuk macam-macam. Andaikan di antara 270 juta itu ada data medis, ya lebih serem lagi. Kondisi ini tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat jika pihak pengelola data lambat mengantisipasi kebocoran data. Terungkapnya kasus kebocoran data pribadi di tanah air tidak hanya sekali terjadi. Dalam 3 tahun terakhir, tren kasus pembobolan data terjadi begitu masif. Tahun 2019, ada 3 kasus pembobolan data. Tahun 2020, jumlahnya meningkat tajam mencapai 20 kasus. 2021, hingga akhir Mei, tercatat ada 6 kasus serupa. 90% lebih didominasi kasus kebocoran data pribadi. Dari beberapa fenomena yang terjadi dulu dari Tokopedia, Bukalapak, Bineka ya kan,
kemudian ada Polri, Kejaksaan, KPU, ya kan sekarang BPJS Kesehatan begitu, memang masih cukup lemah lah gitu pertahanan terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh para hackers ini begitu. Kalau dari sisi peringkat internasional ada namanya Cyber Security Index gitu, Indonesia ini peringkat ke-40 dari sekitar 120-an negara begitu. Level 40 itu ya sebenarnya nggak terlalu jauh banget, tapi ya tidak kuat-kuat banget gitu. Kalah jauh kita dengan Singapura, dengan Malaysia dan negara-negara di sekitar kita begitu. Institusi yang paling ternama di dunia aja yang security-nya tinggi pernah mengalami kebocoran, CIA pernah mengalami kebocoran. Itu bukan hal yang memalukan. Praktik jual beli data di forum situs gelap atau dark web belakangan ini semakin populer. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat presentase kasus terbesar menyerang platform digital e-commerce. Ada sejumlah kasus yang menyita perhatian publik, seperti bocornya data konsumen di Tokopedia, Bineka.com, Daftar Pemilu Tetap tahun 2014, Kredit Plus, SoftBank, Bukalapak, dan Cermati. Software itu, piranti lunak itu buatan manusia, dan itu tidak ada yang sempurna. Selalu, dari waktu ke waktu, selalu akan ditemukan kelemahan. Kelemahannya itu apa? Celah keamanan yang kalau diinjek dengan metode tertentu, dengan kode tertentu, bisa menembus aksesnya, dan yang tadinya nggak bisa masuk jadi bisa masuk. Jadi itu celah keamanan, dan itu harus selalu ditutup. Jadi udah ketemu celah keamanan, maka langsung dibuat patch-nya, tambalannya langsung ditutup. Nah, di situ masalahnya. Kenapa kita bilang security is a process? Security is a process dalam rangka menutup celah keamanan yang selalu muncul ini. Jadi kalau kita hari ini sudah aman, mungkin bulan depan jadi tidak aman. Kenapa? Karena muncul celah keamanan baru. Nah, kalau kita tidak tutup, ada peretas yang masuk memanfaatkan celah keamanan itu, jadi copy datanya. Lemahnya sistem perlindungan data dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, pemalsuan KTP untuk peminjaman uang di bank, pemerasan, hingga kepentingan politik tertentu. Lucky Herdian pernah mengalami dan menjadi korban pencurian data pribadi. Tahun 2019 hingga 2020, data pribadi miliknya dibobol dan disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman uang di sejumlah perusahaan pinjaman online, asuransi jiwa, hingga bank swasta nasional. Pria yang berprofesi sebagai jurnalis ini mengaku terkejut ketika datang surat tagihan pinjaman utang yang tidak pernah ia ajukan. Ketika saya sedang bekerja, datang tagihan dengan dibawa oleh kolektor. Dia mengatasnamakan pihak tersebut untuk menagih tagihan pembayaran. Menerima itu kebetulan ibu saya, gitu. Dan ibu saya pun juga kaget, gitu. Anaknya itu nggak pernah namanya melakukan hal-hal pinjaman-pinjaman. Sadar data di kartu tanda penduduk miliknya telah dibobol, Lucky pun mendatangi alamat perusahaan pinjaman online tersebut. Saya seakan-akan saya diintimidasi gitu, karena saya merasa, bapak minjem tapi nggak ini. Akhirnya saya bilang, ini apa? Saya bilang, saya nggak pernah merasa gitu. Terus coba saya boleh lihat dong datanya yang pinjam atas nama Lucky itu ke saya mau tahu. Awal dia nggak mau ngeluarin, saya dibuka sama dia, di print out, saya lihat, saya pikir-pikir gini kan, ini apa? Saya bilang, kok cropping ini bisa banget gitu kan? Ya memang sih ini nama saya, tanggal lahir, nama betul ya? Lengkap semua, lengkap. Fotokopi yang di capture itu yang janggal menurut Mas Lucky waktu itu apa? Status, muka. Foto? Iya, dan tangan saya. Ini benar-benar ada penyalahgunaan data, saya bilang. Selang 3 bulan kemudian, Lucky mendapat tagihan serupa dari sebuah perusahaan asuransi jiwa, bank lokal, hingga bank swasta nasional. Beruntung, kasus penagihan utang yang menimpanya dapat dihentikan karena terbukti. Ya, saya aneh aja gitu, tiba-tiba kok banyak sekali rentetan kasus. Saya takutnya seperti ini bisa terjadi bukan hanya kepada saya gitu kan, tapi ya kepada masyarakat yang mungkin nggak merasa melakukan pinjaman, tapi tiba-tiba
datang sebuah tagihannya fantastis, kan itu salah satu merugikan juga gitu. Tim Special Report Metro TV menelusuri aktivitas jual beli data di laman Red Forum. Saat ini di dalam Red Forum ini juga masih terdapat adanya jual beli data kependudukan berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, tempat tinggal, dan sebagainya. Pemerintah harus bertindak tegas dan melakukan penegakan hukum. Jangan sampai data-data pribadi milik kita bocor dan dengan mudah disalahgunakan. Kita selaku pengguna ruang digitalisasi juga harus tetap waspada dan lebih berhati-hati dalam memberikan data-data pribadi milik kita agar tidak disalahgunakan dan agar kita tetap merasakan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan ruang digitalisasi saat ini. Tidak sulit untuk menemukan praktek penjualan data serupa di forum ini. Harganya bervariasi, tergantung kualitas data yang ditawarkan. Data mentah sebersih ini, seperti milik BPJS ini, gitu, atau milik Tokopedia kemarin, harga yang ditawarkan oleh penjual, yaitu sekitar $6.000 Amerika, gitu, itu sangat murah sekali. Begitu. Kenapa saya bilang murah? Ada 279 juta data loh, gitu. Lengkap semuanya, gitu. Kalau ada di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, wah, value-nya bisa berlipat-lipat ganda kalau mereka menggunakannya untuk melakukan penipuan. Kasus pencurian data dapat menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Tidak hanya instansi pemerintah, korporasi, hingga masyarakat biasa. Halo Bang Denny Siregar. Denny Siregar, salah seorang pegiat media sosial, juga pernah menjadi korbannya. Pada pertengahan tahun 2020 lalu, data pribadinya dibobol dan disebarluaskan melalui sebuah akun Twitter. Mereka dapat nomor HP-ku, terus kemudian sama sebuah akun yang bernama Opposite, yang saya tahu itu dia itu tinggal di Yordan. Dari informasi teman-teman, diberikan nomor saya itu kepada salah satu customer service outsourcing lagi di Telkomsel Surabaya. Ya. Dibongkarlah data saya, dikirimkan kepada Opposite kembali semua data NIK, nomor KTP dan segala macam, baru kemudian disebarkan di media sosial oleh akun anonim itu ya menyebarlah kemana-mana. Sejak data pribadi yang bersumber dari sebuah provider telepon genggam miliknya bocor, ia dan keluarganya sering mendapatkan teror dan mengalami trauma. Selama sebulan itu serangan-serangan intimidasi mental dengan bentuk pengiriman barang cash on delivery, ya kan, nggak jelas tuh barangnya apa aja. Sampai mereka itu menggebrak-gebrak rumah, mengancam-ngancam anak, dan segala macam, hanya bisa dapat nomor teleponku yang baru sama alamatku di Jakarta. Dan itu kan terjadi serangan psikis kepada mereka, yang membuat keluargaku itu jadi trauma, paranoid. Data saya sudah keburu tersebar, sehingga ketika mereka mau melakukan kejahatan, mereka sudah tahu mau cari keluarga saya di mana. Itu bahaya sekali ketika data itu begitu rentan, tidak dijaga oleh perusahaan besar. Bagi Denny dan korban-korban pembobolan data pribadi, keberadaan aturan perlindungan data pribadi sangatlah diperlukan. Mau berapa juta lagi data kita bocor? Kan kita belum berbicara korban ini. Masih ada korban-korban dalam bentuk serangan mental, serangan psikis ya. Belum ada dalam bentuk korban jiwa. Tetapi kan itu kan kemungkinannya besar kalau dalam sisi saya. Belum nanti kerugian-kerugian akibat pemerasan, pembocoran data, penjualan data. Saya tuh sampai curiga, jangan-jangan ya di perusahaan-perusahaan dan instansi yang memegang begitu besar data, ada sindikat penjualan data. Kan gitu kan, bukan kemudian bocor begitu saja. Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR menyebut, pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah dibahas di parlemen sejak tahun 2019 belum menunjukkan titik terang. Saya berulang kali sudah mengatakan harusnya ini disahkan. Jadi panjangnya sudah berjalan cukup lama. Target kami kemarin di DPR waktu bamus sebelum masa penutupan masa sidang, harusnya masa sidang ini sudah selesai. Alotnya lobi politik serta tingginya ego sektoral antar instansi soal siapa yang berhak mengelola data menjadi salah satu ganjalan. Alhasil, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi jalan di tempat.
siapa yang menjadi pengelola ini? Sebenarnya kita bisa compare aja, karena undang-undang ini diusulkan oleh pemerintah, yang dalam hal ini CQ, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kominfo, mereka maunya pengelola data itu mereka. Di DPR nggak bisa dong. Masa pemain menjadi wasit? Kenapa saya bilang tadi pemain? Yang sering melakukan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan dari penggunaan data itu ya negara, ya swasta. Maka kemudian dibutuhkan wasit yang independen. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong agar RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan menjadi undang-undang. Nah, ini satu proses politik ya yang terjadi di DPR. Jadi bukan dari pemerintah saja. Ya, kalau dari pemerintah ya sudah dari setahun yang lalu kami inginkan selesai ini. Tapi kita juga memahami bahwa banyak agenda politik yang ada di DPR RI. Tapi melihat urgensinya dan harapan serta tuntutan masyarakat, saya kira DPR juga menyadari bahwa kita perlu segera menyelesaikan ini. Data adalah bagian inherent dari tumpah darah Indonesia. Sehingga tugas pemerintah dalam hal ini Kominfo yang harus melakukan tata kelola yang memadai terkait data. Untuk itu ya kewenangan-kewenangan itu diatur di dalam Rencana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita bersama DPR, gitu kan, panitia kerja sedang berproses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dilanjutkan pembahasannya. Karena kalau kita lihat daftar inventaris masalahnya itu, Mbak Atika, ada 303 yang harus diselesaikan, disepakati antara DPR dengan pemerintah. Jutaan rakyat Indonesia menunggu disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum menjaga data pribadi untuk menghadapi transformasi teknologi digital 5.0 sebagai jaminan rasa aman dalam menggunakan akses ruang digital. Pasalnya, perkembangan teknologi bisa saja menjadi pisau bermata dua. Jika terus dibiarkan, tentu saja turut mengancam kedaulatan negara, apalagi jika kasus pembobolan data ternyata dimanfaatkan oleh pihak luar demi mengeruk keuntungan. Metro TV